Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Arifah, absen 22 dari kelas 10 EKBD 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi konten kreator. 1. Teknologi yang digunakan konten kreator. Konten kreator saat ini memanfaatkan berbagai teknologi untuk menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas. Beberapa teknologi yang sering digunakan oleh konten kreator antara lain: 1. Kamera dan peralatan videographer. Kamera DSLR atau mirrorless, kamera seperti Canon EOS, Sony Alpha, dan lainnya digunakan untuk menghasilkan gambar dan video berkualitas tinggi. Smartphone. Banyak konten kreator yang menggunakan ponsel pintar dengan kamera canggih untuk membuat konten di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Drones digunakan untuk pembuatan video dengan perspektif udara atau pemandangannya yang lebih luas. 2. Perangkat lunak pengeditan. Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro digunakan untuk mengedit video dengan fitur-fitur profesional. Adobe Photoshop dan Lightroom digunakan untuk mengedit foto. Canva digunakan untuk membuat desain grafis dan materi promosi yang mudah digunakan. DaVinci Resolve, editor video dan perangkat lunak koreksi warna. 3. Perangkat lunak audio. Audacity, software pengeditan audio grafis yang banyak digunakan untuk processing dan pengolahan suara. Adobe Audition, software profesional untuk pengeditan audio. Rode NT1i atau Blue Yeti mikrofon populer untuk perekaman suara berkualitas tinggi. 4. Streaming dan platform sosial media. OBS Studio, Open Broadcaster, software digunakan untuk live streaming di berbagai platform seperti YouTube, Twitch, dan Facebook. Streamlabs, platform untuk streaming langsung dengan fitur-fitur tambahan seperti alert atau overlay. 5. Teknologi AI dan otomatisasi. ChatGPT dan GPT-3 digunakan untuk menulis konten, membuat skrip, atau memberi ide kreatif. Descript, platform yang menggunakan AI untuk mengedit postcard dan video dengan cara yang mudah. 5. Platform AI yang membantu mengubah artikel atau teks menjadi video dengan mudah secara otomatis. 6. Sistem manajemen konten CMS. WordPress digunakan untuk membuat dan mengelola situs web atau blog dengan plugin dan tema yang memudahkan pembuatan konten. Wix dan Squarespace, platform pembuat situs web lainnya yang memungkinkan konten kreator mendesain dan mengelola situs mereka. 7. Alat untuk kolaborasi dan manajemen proyek. Trello dan Asana digunakan untuk merencanakan dan mengelola konten serta kolaborasi dengan tim. Notion digunakan untuk merencanakan ide, menulis skrip, dan mengorganisir proyek. Teknologi-teknologi ini memungkinkan konten kreator untuk meningkatkan kualitas produksi, efisiensi kerja, dan interaksi dengan audiens mereka. 2. Penekanan pada ketiga LH konten kreator. Penekanan ketiga LH yaitu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Bagi konten kreator, penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan aman, sehat, dan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh konten kreator dalam konteks ketiga LH antara lain. 1. Kesehatan mental dan fisik. Konten kreator seringkali bekerja berjam-jam di depan layar yang dapat menyebabkan stres, kelelahan mata, dan gangguan postur tubuh. Penting untuk mengatur jadwal kerja yang sehat, rutin beristirahat, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. 2. Keamanan dalam produksi konten. Jika konten kreator terlibat dalam pembuatan konten yang berisiko seperti aksi ekstrim atau penggunaan alat berbahaya, sangat penting untuk mengikuti prosedur keamanan yang tepat dan menggunakan alat pelindung dari APD yang sesuai.
3. Pengelolaan lingkungan. Konten kreator yang menggunakan lokasi terbuka atau bahan tertentu dalam pembuatan konten harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, misalnya pengelolaan sampah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan menghormati keberlanjutan alam. 4. Pencegahan penyalahgunaan teknologi. Seiring dengan perkembangan media sosial dan teknologi, konten kreator harus waspada terhadap potensi risiko privasi dan cyberbullying. Pendidikan tentang perlindungan data pribadi dan pengelolaan reputasi digital sangat penting. 5. Overwork. Bekerja sebagai konten kreator seringkali melibatkan tekanan untuk selalu menghasilkan konten secara terus-menerus untuk mencegah burnout. Penting bagi konten kreator untuk menetapkan batasan waktu kerja dan mengelola ekspektasi audiens. Penekanan K3LH bagi konten kreator tidak hanya memastikan keberlanjutan karir mereka, tetapi juga membantu menjaga kualitas konten yang mereka buat tanpa mengorbankan kesehatan atau keselamatan mereka. 3. Penampilan diri konten kreator. Penampilan diri seorang konten kreator bisa sangat beragam, tergantung pada niche atau jenis konten yang mereka buat, seperti audiens yang ingin mereka jangkau. Namun ada beberapa elemen yang umumnya diperhatikan untuk menciptakan kesan yang baik dan konsisten. 1. Penampilan fisik. Kesesuaian dengan karakter konten. Penampilan fisik bisa mencerminkan gaya atau karakter yang ingin ditampilkan dalam konten. Misalnya, seorang kreator yang fokus pada fashion atau gaya hidup mungkin akan lebih memperhatikan detail penampilan mereka. Kenyamanan. Penting untuk merasa nyaman dengan penampilan diri, karena ini akan tercermin dalam cara berbicara dan berinteraksi dengan audiens. 2. Branding diri. Gaya pakaian. Banyak konten kreator memilih gaya yang konsisten dengan konten mereka, misalnya gamer dengan pakaian kasual atau kreator kecantikan yang memilih gaya lebih elegan, warna dan logo. Beberapa kreator menggunakan warna atau logo khas untuk memberi identitas visual yang kuat, baik pada pakaian atau desain grafis yang mereka gunakan di media sosial. 3. Language. Kepercayaan diri. Postur tubuh yang baik dari kontak mata bisa membuat seseorang terlihat lebih percaya diri dan menarik. Yang penting dalam video atau live streaming. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang sesuai dengan suasana hati atau tema konten akan membuat audiens merasa lebih terhubung. 4. Make up atau styling. Make up untuk konten kreator yang berkecimpung di dunia kecantikan atau fashion. Make up bisa menjadi bagian dari penampilan yang menonjolkan kreativitas mereka. Rambut. Styling rambut yang tepat juga bisa menambah kesan profesional atau sesuai dengan tema konten. 6. Kecocokan dengan platform. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok atau streaming games masing-masing punya kultur atau audiens yang berbeda. Menyesuaikan penampilan dengan platform sangat penting. Misalnya, konten kreator di TikTok mungkin lebih suka tampilan yang lebih santai dan spontan, sementara di YouTube bisa lebih terencana dan profesional. Penting untuk diingat, penampilan diri adalah bagian dari bagaimana kamu membangun hubungan dengan audiens. Yang paling penting adalah tetap menjadi diri sendiri dan merasa nyaman, karena keaslian adalah salah satu hal yang paling dihargai oleh penonton. Hubungan dengan ekonomi dan konten kreator. Hubungan antara ekonomi dan konten kreator sangat erat, karena konten kreator kini menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital. Mereka menghasilkan konten yang menarik dan bermanfaat di berbagai platform, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, dan lainnya yang dapat menarik perhatian audiens luas. Ekonomi konten kreator mencakup beberapa aspek. Pendapatan dari iklan dan sponsorship. Konten kreator seringkali mendapatkan penghasilan melalui iklan seperti Google Ads atau iklan di platform media sosial, dan sponsorship dari merek yang ingin mempromosikan produk mereka kepada audiens yang relevan. Pemasaran afiliasi. Konten kreator dapat memperoleh komisi dari produk link afiliasi. Ini memberi kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pasif.
monetisasi langsung dari pengguna. Beberapa platform memungkinkan penggemar atau audiens untuk memberikan donasi atau langganan langsung kepada konten kreator. Misalnya, melalui fitur seperti chat di YouTube, Patreon, atau langganan bulanan. Penjualan produk atau layanan konten kreator dapat memanfaatkan audiens mereka untuk menjual produk atau jasa seperti merchandise, kursus online, atau produk digital lainnya. Pengaruh dalam ekonomi kreatif. Konten kreator menjadi bagian dari sektor ekonomi kreatif yang mencakup industri yang mengandalkan kreativitas sebagai faktor utama dalam pembuatan barang dan jasa seperti desain grafis, seni, musik, dan film. Secara keseluruhan, konten kreator bukan hanya penghasilan konten, tetapi juga pemain utama dalam ekosistem ekonomi digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Penyajian hasil. 1. Deskripsi konten kreator di bidang pemasaran. Seorang konten kreator akan bertanggung jawab dari awal proses pembuatan konten, mulai dari riset, mencari ide konten, membuat brief konten, membuat copywriting, shooting konten, menjadi talent, editing, promosi konten, sampai membaca analisis konten. 2. Strategi penerapan K3LH. Dalam konten kreator, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja K3 dan keselamatan lingkungan hidup LH bagi konten kreator mungkin tampak kurang relevan dibandingkan dengan industri manufaktur atau konstruksi, namun risiko tetap ada, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Strategi penerapan K3LH untuk konten kreator berfokus pada pencegahan risiko yang terkait dengan aktivitas mereka, baik fisik maupun digital. Dengan penerapan strategi K3LH komprehensif, konten kreator dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, baik secara fisik maupun digital. Ini akan berdampak positif pada kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan karir mereka. 3. Standar penampilan profesional. Standar penampilan profesional untuk konten kreator akan tetap menjadi citra yang konsisten, relevan, dan mencerminkan kualitas konten yang dihasilkan. Prioritaskan kesesuaian, kebersihan, dan kepercayaan diri untuk membangun citra profesional yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.